pertama, masalah servis. Penumpang dilarang lapar. Itu moto kita. Itu hashtag kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo. Halo Mitra Darat, selamat datang kami ucapkan di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang bersama saya Agung Firdaus. Dan saya Putri Sari, kami dari Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang. Oke. Nah Putri, kalau biasanya kita ngobrol bersama kayak pejabat, terus sama pengguna jasa transportasi. Nah, kalau hari ini kita beda Putri. Ada yang baru apa, Gung? Sekarang kita langsung ngobrol bersama pengusahanya langsung Putri. Wow, Oke. bisa diperkenalkan Agung? Nah, di tengah-tengah kita sekarang sudah ada Bapak Fajar dari PO Surya Bali. Selamat siang Pak Fajar. Selamat siang. Selamat buat datang semuanya. kami ucapkan di Terminal Tidar Magelang. Makasih banyak. Tak lupa juga ada pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang, Bapak Aris Mujiono. Selamat siang Mbak Putri, siang, Mas Bapak. Agung. Ada juga rekan kita Mas Aryo Hananto. Selamat siang Mas Aryo. Selamat siang Mbak Putri, Mas Agung. Mohon izin Bapak. Iya. Selamat datang kami ucapkan di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Sesuai dengan topik kita tadi Putri, Apa? sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang pengusaha yang ada di Terminal Tidar Magelang, khususnya Oke. PO Surya Bali. Jangan lupa kita juga fungsi pemerintah. Heeh. Itu salah satunya itu juga kita mendukung para pengusaha. Benar Salah sekali. satunya itu bagaimana kita juga berupaya mempromosikan mereka. Tahun kemarin kita juga sudah berusaha mempromosikan mereka ya. Salah satunya kita ada satu kegiatan event GNKAU, Ya, Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum di Desember 2023. 2023. Ya. Itu sedikit cerita Pak Fajar mungkin. Tahun kemarin kita berusaha bagaimana branding terminal. Sekaligus saya juga bagaimana caranya memperkenalkan angkutan umum kepada masyarakat Magelang terutamanya. Itu pada waktu itu kita melaksanakan kegiatan GNKAU. Itu selama 4 hari ada 5 kegiatan yang kita sampaikan. Yang pertama adalah pameran bis. Yang kedua itu adalah city tour gratis. Yang ketiga ada pesta dan bazar durian. Dan yang keempat itu ada kemarin UMKM ya. Sekaligus ada pameran terkait dengan teknologi keselamatan jalan. perlengkapan jalan. Iya. Dan alhamdulillah sukses. Kemarin kita city tour itu saja sampai hampir 7.000 orang Pak. Luar biasa Selama ya. berapa Iya. hari Bapak? Selama 4 hari. Wow. Dan itu waktunya dibatasi itu dari sampai jam 2 sore. Karena kalau enggak mungkin bludak 2 kali lipat. Luar biasa pesertanya Antusias banyak. Iya. masyarakat Bapak. Iya. untuk- Jadi paling enggak sebagai pemerintah ya, bagaimana sekarang itu kita tidak hanya sekedar regulator, Ya, kita juga berupaya membantu mereka mempromosikan bisnya ini kita perkenalkan kepada masyarakat. Ini satu kehormatan juga ini di Pak Fajar berkenan hadir di Terminal Tidar. Ini mungkin Mbak Putri, Mas Agung nanti bisa dikulik nih resepnya nanti bagaimana jadi pengusaha seperti apa gitu ya. Siap. Gitu Mbak Putri ya. Siap Bapak. Oke Mas Fajar, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang PO Surya Bali ini. Bapak. Sebelumnya halo sahabat Surya Bali semuanya. Ini suatu kehormatan ini. Saya baru tiba ketemu dengan Pak Bapak Aris. beliau, Pak Aris. Jadi sebagai tamu di sini diundang sebagai acara podcast. Jadi untuk para sahabat Surya Bali, ingat Terminal Tidar bukan Terminal Tidar yang dulu. Ini penataannya luar biasa ini. Saya baru masuk kayak ini suasananya udah beda banget. Tertata rapi dari pintu masuknya, masuk di ruang lobinya. Wah, luar biasa. Jadi buat masyarakat seputaran Magelang yang ingin menggunakan jasa transportasi terutama angkutan darat bis, nggak usah khawatir, sudah sangat nyaman dan sangat baik untuk Terminal Tidar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Surya Bali bisa kesempatan hadir melayani masyarakat yang ada di seputaran Magelang bila ingin ada kegiatan apapun itu ke Denpasar. Jadi Surya Bali itu istimewa loh. Yang pertama, masalah servis. Penumpang dilarang lapar.
Itu moto kita, itu hashtag kita. Itu. Jadi sekarang dengan banyaknya PO-PO baru atau teman-teman yang terlibat di seputaran terminal Tidar, jadi sudah mulai banyak pilihannya. Yang mana bagi Anda nyaman, yang mana bagi Anda cukup di kantong, silakan tinggal dipilih. Jadi kalau untuk Surya Bali sendiri Pak, itu servisnya luar biasa Pak. Ini sedikit promosi nih. Tadi saya hashtagnya keren nih, dilarang lapar. Penumpang dilarang lapar Pak. Keren ini baru pertama kali ini saya. Tapi ini sesuatu nih, paling nggak sesuatu untuk masyarakat, terutama pengguna jasa transportasi darat di wilayah Magelang dan sekitarnya. Ini jangan sampai nanti ada komplain kelaparan. Sudah ada hashtagnya ini kan. Nanti kalau sampai kelaparan di di bus Surya Bali, nanti komplain langsung ke Pak Fajar langsung ya. Pokoknya terminal yang naik nanti penumpang yang ingin naik nanti bis Surya Bali, pokoknya dilarang lapar. Dilarang lapar. Iya, keren ini. Itu moto kita itu. Oke, keren ini Pak. Jadi perlu saya jelaskan Bapak. Jadi kita ada servis yang kita berikan kepada penumpang. Itu ada snack. Yang pertama, snack itu ada 14 item. Termasuk ada masker, ada sikat gigi. Seperti itu. Bagi Anda yang ingin berwisata ke Bali maupun dari Bali ke wilayah Magelang, jadi nggak usah khawatir. Pagi-pagi susah check in, check out, cari kamar mandi, itu sudah ada alat-alatnya semua. Rotinya juga ada mie cup juga. Itu. Untuk makan kita 2 kali. Jadi kalau dari Denpasar, makan siang itu sudah ada lunchbox atau nasi kotak. Makan malamnya itu prasmanan buffet. Kalau dari Magelang itu makan malam dulu, baru makan paginya di penyeberangan. Itu namanya ada breakfast box Pak. Seperti itu. Untuk fasilitas di dalam itu cuma 28 seat. Nah di dalam itu sudah ada bed cover, ada bantal, ada leg rest, reclining seat. Begitu juga ada mini pantry. Kenapa penumpang dilarang lapar? Itu tadi, di mini pantry Anda bisa buat Nescafe atau Energen, teh itu sudah free kita kasih. Wow. Keren. Seperti itu. Keren. Dan hashtag yang ada di tiap bis kita adalah bebas asap rokok. Mantap. Kenapa? Karena kita menyediakan 2 area smoking. Jadi di depan dan di belakang. Di depan itu kita sekat. Kenapa fungsinya kita sekat di depan? Satu, untuk memberikan kenyamanan yang lebih buat para penumpang, terutama ibu-ibu dan anak kecil yang tidak suka dengan aroma rokok. Itu Pak, Bapak harus nyoba juga. Boleh ini, cocok kayaknya ya. Ke Bali kita Pak. Sekali-kali kalau petugas terminal ternyata ke Bali boleh ya? Boleh. Pakai bus Surya Jaya. Boleh, Wajib itu Surya Bali Pak dipakai. Ngomong-ngomong tarifnya bisa separuh harga nggak nih? Gitu ya? Itu kita bicara di belakang layar Pak. Oke. Oh ya, mengenai tarif. Jadi tarif kita itu di 400.000 untuk promonya, seperti itu. Nggak usah khawatir, worth it pokoknya. Ramah di kantong ya Bapak ya. Promonya sampai kapan nih Pak ngomong-ngomong nih? Kita masih mencoba paling tidak untuk mengenalkan ke para masyarakat dulu Pak, seperti itu. Tapi kalau misalkan memang masyarakat nanti kepinginnya, udah di harga sekian, kita ikuti. Balik lagi kita ini pelayan. Oke. Seperti itu. Setuju, konsepnya pelayanan. Termasuk bagaimanapun dari sisi terminal, kita itu juga bagaimana merubah, kalau selama ini pemerintah ini merubah paradigma yang dulunya itu mungkin kita ngatur ya. Pemerintah itu selalu mengatur, kita pun berusaha sekarang dengan konsep pelayanan. Makanya di Terminal Tidar itu yang pertama kali kita ingin wujudkan adalah pelayanan prima di Terminal Tidar. Ini paling tidak, ini terima kasih kepada Pak Fajar itu atas penilaiannya juga terhadap Terminal Tidar. Ini bagaimana kita juga akan mewujudkan pelayanan prima di Terminal Tidar, bagaimana supaya semuanya puas. Satu, misalkan dari sisi kru bus puas, terus kemudian dari sisi agen puas, terus dari sisi penumpangnya pun, terutama yang number one itu adalah penumpangnya juga puas. Termasuk dari sini juga jangan sampai kita juga mengecewakan para pengusaha. Betul. Itu Mbak Putri ya, kayaknya sinergi aja di kita. Iya. Antara pengusaha dengan pemerintah itu kita harus sinergi Pak ya. Tapi ini luar biasa loh Pak. Iya. Selama saya berkunjung ke terminal, ini yang pertama kali punya inisiatif atau inovasi seperti ini. Luar biasa. Dari sistemnya juga sudah canggih. Jadi tidak ada manual lagi. Ini luar biasa, mungkin bisa jadi contoh nih Terminal
tipe A Tidar ini. Iya. Ini luar biasa. Luar biasa. Tadi kita cuma pamer ini ya, sistem dia. Tapi paling enggak juga mungkin kita tunjukin kepada mitra darat semua, warga mitra darat semuanya, bagaimana sistem pelayanan di terminal Tidar yang kita bangun. Jadi ini dulu sedikit cerita aja Pak Fajar. Jadi kenapa kita membangun susah payah dari sistem ini, dulu adanya kejadian kecelakaan bis Handoyo. Adanya kecelakaan bis Handoyo ini yang mengakibatkan 12 orang meninggal pada waktu di Tol Cipali. Pada waktu itu kita dengan sistem yang ada, kita tidak serta-merta dengan langsung itu mengetahui kendaraan yang masuk di terminal Tidar itu layak jalan atau tidaknya. Nah dengan sistem yang kita bangun ini, secara otomatis begitu masuk di terminal Tidar, dia langsung sudah diketahui kendaraan tersebut layak jalan atau tidaknya. Ini luar biasa ini. Iya. Ini tugasnya Bapak Aryo nih. Ini luar biasa. Jadi makanya saya sampaikan mungkin ya tambahan. Jadi untuk masyarakat seputaran Magelang, jadi tidak usah khawatir. Moda transportasi bis yang masuk di terminal Tidar itu semuanya sudah layak. Betul. Layak. Setuju. Makanya itu salah satu tugas kita Pak. Makanya dengan sistem itu, misalkan tidak layak pun Pak, itu harus kita tindak. Karena kita salah satu tupoksi dari pemerintah dalam terminal adalah kita mengawasi. Jadi memastikan bahwa kendaraan yang keluar masuk di terminal Tidar itu layak jalan. Layak jalan itu apa konsepnya? Ini paling tidak safety untuk para penumpang yang akan menggunakan kendaraan tersebut. Begitu Mbak Putri Mas Agung ya. Iya. Tapi ini sesuatu kayaknya perlu dikulik lebih dalam deh. Iya. Pak, ini kayaknya kenapa sih kok tertarik untuk masuk ke Terminal Tidar gitu. ya. Iya. Kayaknya perlu dikulik lebih dalam gitu kan. Siapa tahu teman-teman atau mungkin ada dari warga yang mungkin kenapa sih pengen jadi pengusaha angkutan umum. Iya. Dan kadang-kadang juga kan sekarang itu kan berat Pak. Pasti. Sekarang kalau saya melihat angkutan umum itu kan kadang-kadang juga ya menurut saya sangat high risk kalau untuk usaha di situ gitu ya. Tapi Pak Fajar ini sangat antusias. Mungkin bisa dikulik Mas Agung Mbak Putri untuk kira-kira kenapa sih kan gitu ya? Iya benar. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit? Jadi Surya Bali itu sudah berdiri kurang lebih 14 tahun Bapak. Oh betul. Udah lama juga ya? Sudah lama. Jadi kita selama ini melayani Denpasar Jepara via Pantura. Dan belum beberapa lama itu kita juga buat lintasan baru. Jadi Denpasar Jepara via tol. Nah, kenapa kita tertarik untuk Magelang? Magelang ini animonya luar biasa sebenarnya. Kenapa? Karena seputaran wilayah Magelang adalah kota wisata atau daerah wisata. Iya. Jadi perputaran orang berwisata ini sudah jelas. Itu baru dari satu sektor pariwisatanya. Orang Magelang berkunjung ke Bali untuk berwisata sudah jelas. Begitu juga orang Bali yang akan berwisata ke Bali, ke Magelang area, itu juga sudah jelas. Ada destinasi-destinasi yang pastinya sudah semua pada tahu ya. Itu baru orang domestik, belum lagi orang mancanegara. Seperti sekarang, Juli Agustus adalah musimnya Eropa yang sangat tinggi di Bali. Nah itu banyak perputaran atau perpindahan dari satu sektor wisata ke daerah wisata lain. Itu kita bicara dari wisata. Begitu juga masalah ini pelajar. Pertukaran pelajar itu juga jelas. Orang Magelang area untuk sekolah di Denpasar itu juga banyak. Begitu juga sebaliknya. Itu dari dua. Bagaimana yang ketiga? Masalah tenaga kerja. Nah, itu sudah pasti memang semua daerah pasti akan adanya pertukaran wilayah kerja Pak ya. Iya. Nah, kenapa kita juga mau atau sangat antusias? Balik lagi, Surya Bali ingin melayani sepenuh hati masyarakat yang ada di seputaran Bali maupun seputaran Magelang area. Itu Bapak. Oke, sangat keren. Sangat keren ini kalau menurut saya. Paling enggak nanti barangkali mungkin ada masyarakat pengguna, terutama masyarakat Magelang yang pengen bepergian ke Bali. Betul. Sekarang tidak hanya, kemarin cuma ada berapa? Dua ya? Siap 2 Bapak. 2 PO ya. Kalau kemarin itu adanya hanya Gunung Harta dengan Safari Dharmaraya. Sekarang tambah pilihan lagi, nanti bisa menggunakan juga bis PO Surya Bali dengan hashtag penumpang dilarang lapar. Nah, ini keren, ini sesuatu. Paling enggak ini perlu kadang-kadang yang mohon izin Pak. Salah satu tugas kita itu juga membantu untuk mempromosikan
para pengusaha, ini adalah salah satu tugas kita. Kita tidak hanya melakukan regulasi, tetapi kita juga membantu bagaimana kita bisa mempromosikan usaha-usaha Bapak. Ini sebagai komitmen kami dari pemerintah untuk kita konsepnya sekarang tidak hanya ngatur, tetapi melayani. Melayani dengan sepenuh hati. Berarti kita sama Pak ya? Iya. Iya. Untuk jam keberangkatannya sendiri jam berapa aja Pak? Nah, kebetulan kalau untuk dari Terminal Magelang sendiri itu jam 9 WIB. Kalau dari Denpasar jam 12 WITA. Nah, ini ada perbedaan waktu. Jadi antara barat dan tengah. Seperti itu. Satu hari sekali berarti Pak ya? Oke, satu hari satu kali. Kalau di sini jam Jam 9 pagi. 9 pagi ya? Oke. Paling nggak masyarakat juga, mungkin masyarakat transportasi darat biar tahu juga Iya. jam 9 pagi kalau menggunakan bis Surya Bali bisa datang ke Magelang. Ya. Boleh saya tambahin Pak? Boleh. Surya Bali ini jadi semuanya serba ibadah Pak. Oke. Jadi bukan hanya kita fokus mencari rezekinya saja, tapi kita juga tetap harus ingat ibadah. Kenapa? Jadi dari agen sendiri Pak, itu ada potongan Rp2.000, itu khusus untuk sodako anak yatim. Itu wajib, ya. Apalagi di saat bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sahurnya gratis. Jadi kita masukkan rumah makan itu ditanggung full oleh perusahaan kita. Untuk sholat subuh sudah pasti wajib berhenti. Untuk sholat Jumat juga wajib berhenti. Seperti itu. Konsep yang menarik lagi. Jadi kita tidak hanya sekedar dunianya, tetapi juga akhiratnya juga jangan sampai lupa ya. Harus imbang ya. Harus imbang dunia dan akhirat gitu kan. Ya. Sangat setuju sih dengan konsep seperti ini. Menarik. Jadi paling tidak satu hashtagnya tadi yang saya sampai sekarang masih ini. Wajib coba Pak. Wajib dicoba. Cuma ini kita boleh minta promo nggak gitu kan? Promonya dengan separuh harga Mbak Putri ya. Kita ke Bali bolak-balik promonya separuh harga kayaknya cocok kayaknya itu. Bisa Tujuan akhir di mana nih Pak ya? Tujuan akhir itu di kantor kita, di garasi kami, itu letaknya di belakang Terminal Ubung. Oh, belakang Jadi Terminal di Ubung. Jalan Pidade 14. Oke, siap. Kayaknya penawarannya yang menarik nih. Boleh. Sekali-kali kayaknya pegawai Terminal Tidar Mau refreshing? refreshing ya. Boleh Bapak, bisa banget. Saya sangat setuju sih. Kayak Bisa diagendakan Bapak. yang pasti satu, kita nggak bakalan kelaparan tadi Mbak Putri kan. Betul Contoh Pak. dari Betul. PU Kalau naiknya Surya Bali. Betul sekali. Iya. Ini ngomong-ngomong Bapak, tadi kan dari Pak Fajar sendiri kan bilang kalau dari Terminal Tidar itu dari jam 9 ya Bapak ya. Untuk tiba di Bali itu kira-kira jam berapa Bapak? Jadi begini Bu, untuk estimasi perjalanan biasanya kita bicara waktu normal ya, itu jam 5 sudah sampai di garasi. Ya. Balik lagi, perjalanan Magelang Denpasar ini tetap akan ada kendala di pelabuhan Pak. Jadi di pelabuhan ini biasanya terkendala adalah di saat cuaca buruk atau di saat high season. Jadi pastinya akan ada keterlambatan seperti itu. Jadi, Tapi rata-rata gitu? Rata-rata jam 5 itu sudah 5 sore ya? pagi Pak. Oh 5 pagi? Oke, karena jam 9 pagi kita dari Tidar. Oh berarti berapa jam tuh ya? 14 jam. 14 jam ya. Ya kurang lebih 14 jam. 14 jam. Tapi saya yakin kalau nggak kelaparan, kayaknya enjoy aja kadang-kadang. Dan Betul. busnya nyaman, bisa tidur juga tadi kan? Bisa, pastinya bisa. Bisa tidur ya? Bisa Pak. Oke lah, cocok. Karena fasilitasnya sudah luar biasa. Iya. Makanya harus dicoba. Untuk kelas busnya sendiri ada apa aja itu Bu? Itu kita sementara hanya executive class, Oh, executive 28 class. seat itu tadi. 28 seat tadi ya. Oh. Oke. Tapi 28 eksekutif bisa tidur ya? Iya, udah ada leg rest-nya juga tadi. Sudah, leg rest ada, reclining seat ada bantal, Iya. ada selimut, ada armrest. Untuk Anda yang menggunakan handphone nggak usah khawatir karena sudah letak Casan, chargernya itu charger. sudah banyak. Jadi ada di lover AC, juga ada di tiap seat bangku. Aman ya Bapak ya? Insya Allah aman. Nah, karena kita juga dilengkapi dengan CCTV. Seperti itu, ya.
Kayaknya perlu dicoba deh. Ya. Nah, Boleh banget Bapak. enggak, tapi kita mumpung dia kita minta harga 50% ya. Pokoknya itu di belakang layar. Oh, Pak. di belakang. Jadi ini untuk mitra darat yang kedepannya mau berlibur ke Bali di Terminal Tidar sendiri sudah ada PO baru, yaitu PO Surya Bali. Di samping lain bus PO Surya Bali ini sudah difasilitasin. Tadi itu moto dari Pak Fajar, dilarang lapar. Kalau Jadi- lapar komplain Pak Fajar. Langsung. Betul. Jadi untuk mitra darat nih, untuk yang mau melakukan perjalanan ke Bali, pastinya bisa langsung pesan tiketnya di PO Surya Surya Bali Bali. itu. Dijamin nggak boleh kelaparan. Agennya mungkin biar bisa diberitahukan juga. Agen di sini. Agennya di Ada di dalam terminal itu dengan Ibu Titin. agennya nanti bernama Bu Titin ya Ya. agennya. Mungkin nanti bisa kita masukin nomor HP-nya kalau mau. Enggak, itu data ini kan udah dimasukkan di website kita belum? Untuk Mungkin agennya karena masih baru belum sih Bapak. Belum ya, nanti masukin ke website kita untuk Siap. PU baru tersebut ya. Ya. Kebetulan Pak, kita juga udah punya website. Jadi Canggih ya. kita memang pengennya kekinian juga. Kayaknya ya sekedar bukan ini. Konsepnya kita tadi kita adalah pelayanan terbaik. Salah satunya kan bagaimana memberikan informasi yang lebih untuk para penumpang. Website kita ada di www.terminaltidar.id. ID. Ini kelihatannya di Jawa Tengah pun terminal yang ada websitenya baru Terminal Tidar. Terminal Tidar. Iya. Luar biasa, Pak. Iya, ini paling tidak. Ini memang- boleh saya bertanya sama Bapak. Dari mana ide-ide ini, Bapak? jangan ditanya Penasaran nggak? Bapak. Ayo. Kayaknya banyak Pak. Yang pasti itu dari satu tekad. Nah, Dari satu tekad bahwa kita pengen memberikan satu pelayanan yang terbaik. Jadi ini kalau kita memberikan satu pelayanan yang terbaik pun, saya yakin pasti ada jalannya. pasti. Itu saja kalau Pak Fajar ya. Dan kadang-kadang kalau saya sering menyampaikan kepada teman-teman, ini tekad kita Pak. Terus terang aja saya terinspirasi dengan Pak Jonan. Oh, Saya terinspirasi dengan Pak Jonan. Pak Jonan itu dulu beliau bisa merubah wajah Kereta wajah api. kereta api. Kereta api. Tidak hanya modanya, tetapi juga stasiun. Kereta api itu dulu kumuh. Dulu yang seperti apa? Kalau Pak Fajar kelahiran tahun berapa? saya 81, Pak. Oh masih junior saya lah. Kalau kelahiran 70, kelahiran 80 itu masih mengalami. Dulu kereta api itu seperti apa? Sekarang luar biasa Pak Jonan. Kalau Pak Jonan bisa, kenapa kita nggak bisa? Setuju, Pak. Nah itu saja kalau Pak saya yang tekad saya, kenapa kita nggak bisa? Saya yakin kalau kita punya tekad, di situ ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Perubahan untuk yang baik. Ya, setuju. Barangkali itu ya Pak Fajar ya. Gitu Mbak Putri ya. Jadi Mungkin masih ada yang perlu dikulik kayak perlu. untuk Agung mungkin mau nanya-nanya sama Pak Fajar, kiat-kiatnya jadi pengusaha gimana Gung? Masih Pak. Ini mungkin kalau secara personal nih, ini latar belakangnya apa memang dari pengusaha atau udah belajar atau gimana sih Bapak bisa punya PO Surya Jadi, Bali? begini, Pak. Saya ini tidak ada basic pengusaha. Ya. Ya, jadi semua ini mengalir seperti air mengalir, hanya keberuntungan yang saya dapat. Saya dulu berawal dari Bismania. Jadi saya hanya seorang penyuka Bismania dan penikmat bis sebagai penumpang. Ya. Kenapa? Karena saya kelahiran dari Bogor saya, Pak. Bogor ya. Nah, orang tua pindah ke Denpasar di saat saya lulus SD. Ya. SMP saya di Kalimantan, SMA balik lagi saya di Bogor. Orang tua saya masih stay di Bali. Denpasar. Oh iya, Denpasar. Nah, di saat saya liburan SMA itu saya bolak-balik sebagai penikmat bis, Pak. Akhirnya saya suka bis, terus balik lagi. Tidak ada yang tahu, ya. Satu ketika saya ini Surya Bali bukan pure punya saya, tapi kita ini ada berdua. Ya. Namanya Iketut Nik Suryana atau Pak Nik yang biasa dipanggil. Nah, beliau memang sudah berangkat awal itu basicnya Surya Bali tapi bis pariwisata. Jadi sebelum bermain di akap itu bis pariwisata. Setelah itu kenal kita, ayo kita jalan bareng, kita kibarkan Surya Bali itu. Kalau ditanya dari mana atau latar belakang apa,
jujur saya bukan seorang pengusaha. Oh. Ya. Kenapa saya bisa sampai ada di Surya Bali atau berdirinya Surya Bali? Ini kuasa yang maha kuasa. Seperti itu. Oke, baik, paham. Nah ini Memang hidup itu ngalir kok Mas Agung. ya Pak, Iya, Tidak ada yang ngalir tahu ya kita Bapak jalan. ya. tidak tahu. Tiba-tiba jadi pengusaha aja. Iya, kayaknya setuju saya dengan prinsipnya dari Pak Fajar itu juga. Kadang-kadang apapun kita ngalir. Betul. Tapi yang penting kadang-kadang yaitu tadi, kita harus punya tujuan. Ya. Dalam hidup itu kita harus punya tujuan, harus punya visi misi. Kalau enggak, ya nggak terarah hidup kita. Benar-benar. Sering saya sampaikan juga, misalkan pada waktu mungkin saya ngajar atau apapun, kita harus punya visi, misi, dan aksi. Aksi, Jadi kalau visi plus aksi, itu akan menjadi prestasi. prestasi. Tetapi kalau visi tanpa aksi, itu hanyalah halusinasi, Mas. Halusinasi. Mimpi saja gitu ya. Tapi kita harus paling enggak, kita harus punya visi, harus punya misi, dan itu harus ditindaklanjuti. Itu supaya mimpi-mimpi kita juga bisa terwujud. Jadi Iya. semuanya nggak sekedar apa namanya omdo atau sekedar ini, tapi juga bisa terwujud visi misi kita tersebut. Nambahin aja ya. Ya, benar. Mungkin sekarang saya mau ke Mas Aryo ya Bapak ya. Ini kan terkait apakah layak atau enggaknya, mungkin para mitra bertanya-tanya nih busnya udah layak belum sih Mas gitu dari segi pengujian kendaraannya gitu Mas. Oh siap. Izin menjawab. Oke, mohon izin Bapak Fajar. Setelah kemarin kami periksa kendaraannya, itu untuk bis Surya Bali sendiri itu sudah layak jalan. Oh semuanya Ya, Mas ya. terkait KPS KPR. juga sudah masa aktifnya masih berlaku, untuk uji kirnya juga masih berlaku, STNK juga masih berlaku. Jadi kami juga berpesan untuk Bapak Fajar selaku owner dari PO Surya Bali, setiap bis yang dioperasionalkan, apalagi yang masuk di terminal tidar, kami mohon untuk bisnya, untuk persyaratan teknis dan layak jalan harap selalu Dilengkapi. diperhatikan. Iya, benar. Dicek ya Mas Aryo. Siap Bapak. Sebelum berangkat itu dicek dulu, jangan sampai nanti ketahuan di sini nggak lagi jalan. Siap Bapak. Kalau nggak Luar lagi biasa jalan, ya. kalau nggak lagi jalan pasti ditilang di sini. Siap Bapak. Iya. Bilang sama Mas Aryo ya Mas. Siap. Oke. Mungkin sekian bincang-bincang kita hari ini bersama para bintang tamu kita. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Mas Aryo, Pak Fajar dan Pak Aris. Mungkin kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajar.